Media terbaik untuk anggrek bulan adalah yang pertama sphagnum moss. Sphagnum moss atau moss putih itu menempati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat rumah anggrek? Kita akan melanjutkan video kemarin. Kita sudah sharing tentang perawatan anggrek bulan kemarin, dan sekarang kita akan melakukan penanaman dari keiki ini, keiki anggrek bulan. Dan kita juga akan membahas media terbaik untuk anggrek bulan. Sebenarnya ini adalah video satu rangkaian dari video yang kemarin. Cuma kalau tidak dibagi dua seperti ini, maka nanti akan terlalu lama. Makanya ini saya bagi dua. Dan sekarang kita akan melakukan eksekusi untuk keiki anggrek bulan. Dan jangan di skip ya. Sebaiknya tonton sampai habis. Oke, kita akan memulai. Di depan kita ini sudah ada keiki anggrek bulan. Ini sengaja dibungkus dengan sabut agar anggrek bulan yang baru tumbuh ini akarnya nantinya menempel di sabut kelapa ini. Dan tujuannya agar saat nanti kita potong dia sudah melekat di media. Tetapi ternyata ini ada yang sampai keluar, sampai memanjang seperti ini. Nih. Dan ini dia sudah menempel ini. Baik ya, akan kita potong. Jangan lupa kita menyeterilkan peralatannya. Ini saya sterilkan dengan alkohol pad. Baik, kita potong. Bismillah. Ini sudah kita potong seperti ini. Lalu kita oles dengan menggunakan fungisida. Jika tidak ada fungisida, bisa menggunakan kayu manis bubuk ya. Ini kita letakkan dulu. Lalu kita menggunakan ini bekas minuman. Kita sengaja menggunakan yang transparan supaya nanti pertumbuhan akarnya bisa terlihat. Dan kita akan menggunakan hidroton karena dia sifatnya ini ringan, supaya nanti tidak jatuh saat penyiraman atau tidak jatuh terkena air, maka kita bawahnya beri hidroton. Hidroton ini selain untuk pemberat, dia juga media tanaman yang baik. Oke, kita beri ini. Ini bisa melembabkan walaupun dia tidak terlalu mengikat air, cuman ini bagus. Lalu kita isi dengan menggunakan ini apa? Pakis moss putih atau sphagnum moss. Ini akarnya sebaiknya yang ini keluar, tidak mengapa. Kita letakkan di sini. Ini kita gunting ininya ya, tali plastiknya yang menutup di ininya. Nah, jadi dia supaya dia bisa bebas. Ini sudah menempel, akar yang ini sudah menempel ini. Kenapa saya menggunakan moss putih? Karena sphagnum moss ini adalah media yang baik
untuk pertumbuhan anggrek karena dia banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dan dia sangat bagus untuk mengikat air karena anggrek bulan ini menyukai kelembaban. Nah, seperti ini sudah kita tanam. Ini akar yang masuk dan ini akar yang di luar, biar nanti dia mencari jalannya sendiri. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang media yang baik untuk terbaik untuk menanam anggrek bulan. Media terbaik untuk anggrek bulan adalah yang pertama sphagnum moss. Sphagnum moss atau moss putih itu menempati urutan pertama untuk tanaman anggrek bulan karena yang saya sebutkan tadi, dia mempunyai unsur hara yang banyak, bermacam-macam, dan dia juga merupakan penyimpan air yang baik. Biasanya anggrek yang ditanam dengan menggunakan sphagnum moss dia akan tumbuh dengan subur. Tetapi yang perlu diingat, satu, untuk penyiraman harus benar-benar diperhatikan karena kalau tidak diperhatikan penyiramannya, maka anggrek bulan yang kita sayangi ini bisa terkena busuk. Karena kalau banyak disiram dan disiram setiap hari, maka air yang ada di media lama-lama ditumbuhi oleh jamur karena terlalu banyak airnya. Lalu yang kedua, sabut kelapa. Sabut kelapa itu sebenarnya baik untuk tanaman anggrek bulan. Dia juga mempunyai unsur hara seperti halnya sphagnum moss. Cuma sayangnya sabut kelapa ini mudah melapuk, dan pada saat dia melapuk maka dia bisa melepaskan zat-zat beracun untuk anggrek. Makanya kalau menggunakan sabut kelapa, oh ya, dan dia juga mengandung tanin, jadi harus diolah dulu sedemikian rupa supaya taninnya bisa hilang, dan harus sering diganti medianya. Dan media selanjutnya pakis cacah. Pakis cacah juga bagus untuk anggrek bulan. Dan pakis cacah ini bisa dimix dengan arang, dengan moss, atau juga bisa ditanam dengan menggunakan hanya pakis cacah saja. Jadi dia bisa dimix dengan bermacam-macam media atau dia berdiri sendiri. Dan pakis cacah ini bisa disiram sehari sekali. Oh ya, kemarin itu ada pertanyaan yang masuk dengan menempelkan anggrek bulan di pohon sebaiknya disiram berapa kali sehari. Seperti yang sudah dijelaskan, penyiraman itu harus melihat dengan kondisi sekitar dan media yang digunakan. Kalau anggrek yang ditanam di pohon itu sebaiknya menggunakan bisa menggunakan moss, bagus juga untuk menggunakan moss atau sabut kelapa. Jika menggunakan itu ditempel di pohon, tidak usah terlalu banyak mossnya atau sabut kelapanya, karena nantinya jika hujan terus menerus akan terjadi busuk. Yang ditakutkan akan terjadi busuk pada batang atau akar atau daunnya. Dan untuk penyiramannya, jika tanaman anggrek bulan itu ditempel di pohon, itu bisa 1 hari 1 kali, karena akar yang sudah melekat di pohon dia mendapatkan kelembaban dari batang dahan pohon yang dia tempeli. Jadi dia sudah mendapatkan kelembaban dari sana, dan kita hanya perlu menyiramnya sehari sekali. Berbeda jika anggrek bulan kita tanam di batang kayu. Batang kayu itu berbeda dengan pohon. Kalau pohon artinya dia masih hidup, tetapi kalau batang kayu seperti anggrek dendro ini, kalau batang kayu artinya dia kayu mati. Dan untuk anggrek bulan, jika dia ditanam di batang kayu seperti ini, sebaiknya dibalut dengan moss atau sabut kelapa atau
mouse-nya diletakkan sebelum diletakkannya anggrek, di bawahnya sini. Sebelum anggrek ini diletakkan, diberi dulu alas sabut kelapa atau mouse-nya, baru diberi anggreknya. Dan itu sebaiknya penyiraman dilakukan sehari 2 kali minimal, karena kalau di batang yang sudah mati seperti ini akar-akarnya ini dia tidak mendapatkan kelembaban selain dari penyiraman dan dari media yang menempel di sini. Beda dengan anggrek yang ditempel di pohon tadi, dia mendapatkan kelembaban dari batang-batang yang di tempat melekatnya akar. Jadi seperti itu. Ada juga yang menanam anggrek bulan dengan arang. Arang itu untuk anggrek bulan, jika arang saja dia kurang bagus. Sebaiknya penanaman anggrek bulan itu kalau kita menanamnya dengan arang dimix dengan media yang lain. Karena arang meskipun dia bagus untuk menyaring racun atau toksit atau kelebihan pupuk pada saat kita memupuk anggrek, dia tidak mempunyai unsur hara. Sedangkan anggrek bulan dia membutuhkan unsur hara yang banyak. Jadi sebaiknya untuk media arang kita mix dengan moss putih atau sphagnum moss atau dengan pakis cacah, supaya bisa saling menutupi kekurangan satu sama lainnya. Oke, jadi itu saja media-media yang terbaik untuk anggrek bulan. Kalau yang terbaik untuk anggrek bulan adalah moss putih, tetapi ingat penyiramannya. Sampai di sini dulu ulasan kita, sharing kita tentang media yang dipakai untuk yang terbaik untuk anggrek bulan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga ya, bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Oma Anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.